Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid hebat kelas 12 SMA Negeri Pacikno dan kelas 12 dimanapun kalian berada, sekolah lain ya. Oke, Ibu Grace Januar. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang materi manajemen pelajaran kami yang ada pada KD 3.1 di kelas 12 semester 1. Yuk, selanjutnya jangan lupa ya siapkan dulu alat tulisnya dan juga berdoa terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat ilustrasinya ya anak-anak ya. Di sini ada panggung, ada yang menari, ada lighting juga, berarti sudah bisa berpikir nih apa nih yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Di sini ada gambar ya, ada gambar uang, ada gambar waktu, ada gambar orang-orang juga yang memegang piala. Piala itu ibaratkan tanda kesuksesan ya yang mereka capai, yang bisa mereka capai apabila mereka dapat melakukan manajemen ini. Nah, dalam bahasa Itali yaitu managio, dalam bahasa Latin yaitu managiare, dan dalam bahasa Inggris yaitu manajemen atau to manage. Artinya semua yaitu mengendalikan, mengawasi ya, dan merencanakan juga. Tentunya sebuah kegiatan pergelaran tari. Selanjutnya, nah, menurut Mary Parker Collett, manajemen seni adalah suatu pekerjaan yang melalui orang-orang. Nah, orang-orang di sini tentunya bukan orang-orang biasa ya anak-anak ya. Tentunya mereka sudah mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan mereka juga memiliki leader atau pemimpin, di mana si pemimpin tersebut harus dapat menjadi anggota saling membantu ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab gambar B. Good, kata si Bear. Iya, selanjutnya. Nah, ini ada ilustrasi yang kedua, ada gambar astronot, tanda tanya, dan bulan. Nah, dalam manajemen sendiri coba nih kita bayangkan ketika astronot ingin naik pesawat gitu ya ke atas, menembus langit, meninggalkan bumi, menuju bulan misalnya, atau planet yang lain, apakah dia bisa seorang diri? Atau dia butuh tim untuk mewujudkan keinginannya tersebut? Nah, tentu saja kita butuh tim ya. Ada tim yang merancang pesawatnya, merancang bajunya, menentukan bahan bakarnya, kemudian amunisi apa saja yang harus dibawa. Pokoknya astronot ini tidak bisa berangkat ke bulan atau ke planet lainnya sendiri. Tentunya harus ada tim suksesnya. Nah, ini tim suksesnya itu siapa? Ya, orang-orang yang bekerja di balik layar kesuksesan si astronot ini. Berarti ada para ilmuwan hebat ya yang membuat baju, merancang pesawatnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi yang ketiga nih, ketika kalian ya ingin berbelanja gitu di pasar. Ketika di pasar kosong, hanya ada barang-barangnya saja. Tidak ada kasirnya, tidak ada penjualnya.
Lalu bagaimana kalian ingin membayar ya? Beda lagi dengan memang sistem pembelajaran sistem pembelanjaan online yang memang kalian hanya tinggal pilih-pilih gambarnya, klik transfer gitu. Nah, kalau ini ketika kalian di pasar tradisional, bagaimana coba? Lalu kalau pasar tersebut tidak ada bagian kebersihan, misalnya pasar tersebut pasti akan terlihat sangat kumuh dan kotor. Pembelinya, customer-nya akan lebih nyaman ketika toko tersebut, pasar tersebut, tempat-tempat tersebut itu bersih. Jadi sangat nyaman ya ketika berbelanja gitu. Tidak takut misalnya keamanannya, tidak takut ada orang lain, orang asing tiba-tiba masuk seperti copet ya, seperti itu, dan orang-orang yang berniat jahat lainnya gitu, karena faktor kenyamanan tersebut. Ada pihak security-nya misalnya, kemudian untuk kebersihannya ada cleaning service-nya ya, seperti itu. Nah, sama ini juga berarti di dalam toko tersebut, dalam pasar tersebut sudah menerapkan manajemen. Selanjutnya, nah, jadi menurut para ahli di sini anak-anak, manajemen diartikan sebagai sebuah seni perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan dari sumber daya perusahaan guna mencapai goal atau tujuan yang telah diputuskan secara bersama-sama. Nah ya, jadi ada penyusunan, apa sih yang harus disusun, rencana, apa rencananya? Misalnya kalian ingin membuat sebuah pergelaran tari, temanya seperti apa, kemudian kepanitiaannya siapa saja, kemudian apa saja tarian-tarian yang akan ditampilkan, apakah tarian tradisional, atau modern, atau kontemporer, atau kreasi, atau semuanya ada, seperti itu. Kemudian setelah kalian tentukan kepanitiaannya, siapa ketuanya, siapa sekretaris, bendahara, lalu apa saja pekerjaannya, apa saja tugas-tugas dari ketua. Jangan sampai tugas ketua tertukar dengan tugas sekretaris atau tugas seksi keamanan, seperti itu. Kemudian kepada siapa anggota-anggota tersebut harus bertanggung jawab, seperti itu. Terus kemudian apa saja sikap-sikap yang harus dimiliki agar sebuah manajemen itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya ada sikap-sikap yang harus dihindari ya ketika kita sedang menerapkan manajemen ini. Misalnya tidak boleh egois, gitu, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita harus bekerja sama dan bisa melihat atau membaca lingkungan sekitar kita, seperti itu. Jika ada teman yang butuh bantuan, tentu harus kita bantu. Tentu saja setelah kita selesai menyelesaikan tugas pokok kita. Oke, selanjutnya. Nah, sampai di sini bagaimana? Kalian sudah paham kan arti dari manajemen, khususnya manajemen seni? Jadi tidak hanya uang saja yang diatur, tapi juga orang-orangnya, kemudian ada barang-barangnya ya gitu. Waktu juga. Kemudian pembagian kerja. Nah, di sini ada prinsip yang diterapkan dalam manajemen, yaitu yang pertama adalah pembagian kerja, kemudian wewenang dan tanggung jawab, kemudian tertib dan disiplin. Nah, pembagian kerja berarti harus sesuai dengan minat dan bakat dari orang-orang tersebut. Jika dia memiliki skill di komputer, wah langkah baiknya dia bagian seksi publikasi gitu ya, atau sekretaris misalnya. Kalau misalnya dia memiliki kemampuan di bidang akunting ya, misalnya keuangan, mengatur keuangan, lebih baik dia jadi bendahara, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Nah, kemudian juga ada prinsip lainnya, ada keadilan dan kejujuran, kesatuan komando, semangat kesatuan. Jadi tentu saja dalam menjalankan segala sesuatu ya, kita harus bersikap adil dan jujur. Jujur itu transparan. Misalnya berapa anggaran yang akan dianggarkan, kemudian berapa biaya sesungguhnya, itu harus ada laporannya gitu. Kalau ada sisa, laporkan ada sisanya gitu, berapa sisanya. Kemudian harus adil, misalnya ketika iuran, jangan sampai dibeda-bedakan tiap anggota gitu ya. Jadi kalau misalnya ada iuran per orangnya berapa, jadi harus sama nominalnya, seperti itu ya. Kemudian ada kesatuan komando di mana semua
anggota harus bertanggung jawab atau melaporkan segala sesuatu yang terjadi, baik keberhasilan maupun ada kendala kepada ketua. Jadi ketua tahu kondisi anggota-anggotanya dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Semangat kesatuan berarti kalau sudah satu tim kita harus bahu membahu bersama-sama. Bagaimana caranya biar tujuan kita yaitu pergelaran tari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar? Tentunya tadi kerjasama dan tidak boleh ada yang ingin menang sendiri. Oke, selanjutnya ini ada nih contoh kecil manajemen kelas yang sudah kalian alami atau terapkan dari kalian semenjak kalian kelas 10 sampai kelas 12 ini ya tentunya. Nah, di kelas ada wali kelas, ada ketua kelas, sekretaris bendahara dan anggota-anggotanya. Nah, itu juga kalian sudah bagus itu menerapkan prinsip manajemen tersebut dan fungsi dari manajemen itu juga ada ya. Coba ketika wali kelas tidak dibantu oleh ketua kelas dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kelas, tentu saja wali kelas merasa kerepotan, tapi karena dibantu oleh ketua kelas, oleh sekretaris, oleh bendahara, nah kerja wali kelas menjadi lebih mudah dan kalian pun belajar berorganisasi nih. Bagaimana nih ketika PJ atau penanggung jawab mata pelajaran menyampaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru-guru mapel masing-masing, kemudian melaporkannya apabila ada perubahan atau kemudian guru masing-masing mata pelajaran menginfokan kembali ketika misalnya ada ulangan, ada yang remedial gitu, kemudian siapa yang pengayaan, ya itu kan lebih efektif gitu ketika sudah ada manajemen dalam kelas tersebut, sudah ada PJ-nya, sudah ada ketua kelasnya, bendahara, sekretaris dan semua kepanitiaan ya. Oke, selanjutnya nah, samain juga ya dalam kelas ada organisasi, ada guru, ada muridnya gitu. Bagaimana sebuah pelajaran gitu, materi tersampaikan dengan baik gitu, sinkron ya antara apa yang disampaikan dari guru kepada muridnya. Ini karena muridnya siap, punya alat tulis gitu ya, punya indera pendengaran gitu, dari visualnya, dari pendengarannya yang siap gitu. Terutama sih niatnya ya. Cuman ketika ada ruang kelas kan berarti sekolah tersebut sudah terorganisasi dengan baik ya, ruang kelas yang bersih misalnya, kemudian ada sarana prasarana, ada infokus gitu ya, guru-guru ada laptopnya, kalian juga ada handphone misalnya ketika belajar online atau belajar langsung ya, kemudian ada alat tulis dan lain sebagainya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan sangat lancar. Nah, selanjutnya nih, tadi kita sudah ke arti, kemudian ada prinsip. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, belum yang terakhir, masih ada satu bagian lagi. Nah, ini yang selanjutnya adalah fungsi ya, fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah planning. Planning itu berarti merencanakan. Apa yang harus direncanakan? Misalnya ketika kita ingin membuat sekarang Agustusan ya, lomba Agustusan, lombanya apa saja, temanya apa, kemudian hadiahnya apa saja, siapa yang harus atau boleh mengikuti kegiatan tersebut, siapa saja kepanitiaannya, jadi harus direncanakan ya gitu. Dan seringkali kita juga menemukan kesulitan, jadi sudah merancang A, ternyata pada saat pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kita harus merancang plan B dan C gitu ya. Jadi berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi rancangan kita bukan berarti gagal, tapi menghadapi kendala. Jadi kita harus siap seperti itu. Namanya juga perencanaan, pasti akan ada hambatan. Nah, kemudian organizing. Nah, tadi kan di perencanaan sudah terbentuk ya. Apa sih yang akan kita lanjutkan gitu, apa yang akan kita kerjakan gitu ya, tujuan kita apa. Nah, ini orang-orangnya tadi, kepanitiaannya itu terhubung kepada ketua ya, atau misalnya semua anggota harus bekerja sama.
ketika ketua memberikan mandat kepada sekretaris untuk membuat proposal, untuk membuat persuratan ya, surat izin misalnya, surat peminjaman gedung, peminjaman alat, kemudian sekretaris membuat. Setelah membuat, diberikan kepada siapa? Misalnya kepada seksi humas gitu, untuk disebarkan ya kepada pihak-pihak lain sesuai dengan tujuan surat tersebut. Atau misalnya kepada proposal disampaikan lagi kepada seksi pendanaan, kepada para sponsor, seperti itu ya. Selanjutnya actuating ya, tadi ketika kalian sudah mendapatkan peran dalam kepanitiaan ini, oh saya seksi keamanan, oh saya bendahara, oh saya sekretaris. Nah, kalian harus paham tugas kalian itu apa, jangan sampai tertukar. Tugas sekretaris tertukar dengan tugas seksi konsumsi, misalnya seperti itu. Tentunya kalian sudah diberitahukan ya dari awal rapat tuh, biasanya ketika kalian sudah ditetapkan menjadi kepanitiaan apa, nah itu berikut dengan tugas-tugasnya. Bagaimana kita, apakah boleh membantu kepanitiaan lain? Tentu saja boleh, silahkan. Misalnya nih, sekretaris kan tugasnya sebelum hari H ya, terus setelah hari H menyusun laporan pertanggungjawaban. Nah, ketika hari H, sekretaris itu agak longgar tugasnya. Nah, bisa membantu misalnya seksi yang sibuk, seksi acara misalnya, atau seksi kostum ya, untuk menyiapkan kostum gitu, atau konsumsi seperti itu. Asalkan boleh membantu panitiaan lainnya, asalkan tugas utamanya sudah selesai. Namanya tim, kita nggak boleh saling menjatuhkan. Masa melihat teman yang sedang kesulitan kita diam-diam saja, tentunya harus saling membantu ya anak-anak. Oke, controlling ini adalah tugas dari ketua ya. Sejauh mana nih ketua mampu melihat, memahami ya, menyadari aktivitas-aktivitas anggotanya. Apakah ada anggota yang berselisih paham ya, harus langsung dipanggil kedua belah pihak tersebut, kemudian dicarikan solusinya. Atau ada kendala di dana, kita harus cepat-cepat rapat untuk mencarikan solusinya seperti apa. Tugas ketua nih. Nah, kita lanjutkan. Sampai di sini paham kan tentang arti, prinsip, dan fungsi manajemen, khususnya dalam pergelaran tari? Ya, Ibu harapkan kalian sudah mulai memahami ya. Tadi ada 6 prinsipnya, kemudian ada 4 fungsinya, dan juga arti dari manajemen pergelaran tari atau seni itu sendiri ya. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah, nah ini ada kepanitiaannya ya, dibagi menjadi 3 anak-anak, ada tim produksi, ada house manager, dan juga ada tim artistik. Nah, di tim produksi kita punya pimpinan produksi, ada sekretaris, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan juga tiketing. Nah, pimpinan produksi ini disebut juga dengan ketua ya, ketua atau kepala gitu. Dari pimpinan produksi atau disingkat juga dengan Pimpro. Tugasnya apa? Tentunya menjadi penanggung jawab dari acara ini gitu ya. Juga memimpin rapat, mencarikan solusi ketika ada permasalahan gitu ya. Mengawasi anggota-anggotanya sampai mana anggota-anggotanya bisa bekerja menyelesaikan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama ini. Tujuannya apa? Yaitu kesuksesan dalam pergelaran tari misalnya, atau pergelaran musik, atau sebuah pergelaran teater maupun pameran karya seni rupa. Jadi tidak hanya di seni tari saja ya teman-teman, anak-anak, jadi di semua cabang seni. Kemudian sekretaris nih tugasnya apa? Tadi Bu, membuat proposal, betul. Kemudian mencatat, selain membuat proposal juga membuat surat ya, karena kan tidak hanya proposal saja tapi juga persuratan, surat peminjaman, surat izin gitu, surat undang. Kemudian sekretaris juga bertugas untuk mencatat surat yang masuk dan surat yang keluar gitu ya. Surat yang masuk misalnya balasan dari pihak yang dimintai bantuannya untuk menjadi juri gitu, atau menjadi pengisi acara gitu. Tentunya misalnya nggak bisa pihak tersebut karena sudah bentrok dengan acara lain yang lebih dulu masuk. Berarti kan mereka
harus memberikan surat balasannya, ya mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena bentrok. Nah itu suratnya yang masuk tanggal berapa dicatat oleh sekretaris gitu. Jangan sampai dia tidak mencatat, tidak tercatat surat tersebut. Nanti ketika ada yang lupa gitu loh, ini kok belum datang, oh iya kan waktu itu ini sudah menyatakan bahwa tidak bisa ikut acara kita karena sudah bentrok dengan acara lain yang sudah lebih dulu menghubungi pihak tersebut seperti itu. Oh iya ya gitu. Oke. Kemudian bendahara. Nah, bendahara berkaitan dengan pendanaannya atau keuangan, betul. Tapi tidak hanya memegang uang saja, tapi uang tersebut harus diberikan sesuai dengan RAB atau rancangan anggaran belanja yang sudah diajukan oleh masing-masing seksi ya, masing-masing panitia lainnya. Misalnya seksi dokumentasi butuh berapa, seksi publikasi butuh berapa, seksi pendanaan butuh berapa, dan tiketing butuh berapa, seperti itu ya. Kemudian bendahara juga menyampaikan bahwa misalnya ketika ada kendala keuangan, misalnya kita masih kurang berapa nominalnya gitu, kita carikan solusinya bersama. Dan juga harus pintar-pintar menyimpan uang ketika misalnya proposal tersebut sudah goal oleh satu sponsor, disimpan di bendahara gitu dengan baik, jangan digunakan dulu kalau belum penting, seperti itu ya. Kemudian mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, seperti itu. Oke, selanjutnya seksi dokumentasi menyiapkan alat dokumentasi ya, berupa misalnya kamera, seperti itu. Kemudian lakukan dokumentasi, kemudian sampai pencetakan foto gitu. Nanti berupa album. Walaupun sekarang zamannya digital ya, udah lihat aja di Google Drive gitu. Tapi untuk bukti otentik diharapkan itu ada album fotonya ya. Karena tentu saja berbeda ketika album misalnya bisa disimpan di meja tamu sekolah ya, lobi sekolah. Jadi tamu-tamu yang menunggu untuk misalnya menunggu giliran untuk bertemu dengan guru siapa gitu, bisa ada album foto apa nih, kita bisa lihat-lihat gitu kan, ini sekolah ini pernah melaksanakan kegiatan ini ya, lihat. Jadi mereka kan termotivasi, dan sekolah kita juga jadi promosi lewat album tersebut, seperti itu. Kemudian ada publikasi, membuat pamflet ya, spanduk seperti itu, flyer misalnya kalau zaman sekarang bikin announcement di IG gitu ya, atau bikin status untuk WA di Facebook dan lain sebagainya, atau di Telegram. Oke. Kemudian seksi pendanaan ya, tadi misalnya bekerja sama dengan sekretaris, setelah proposal jadi, nah seksi pendanaan inilah yang jalan dari perusahaan satu perusahaan yang lainnya untuk mencari sponsor gitu. Kemudian tiketing. Nah tiketing ini selain membantu juga seksi publikasi dalam desainnya, nah ini dia bekerjanya untuk menjual tiket. Misalnya ketika ada tiket yang terjual berapa, dilaporkan. Kemudian pada saat hari H, mereka juga yang standby di pintu tiket gitu. Mana yang belum membeli tiket gitu, mana yang sudah membeli tiket, silahkan langsung masuk, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ada house manager. Nah di sini sudah familiar lah ya anak-anak. Ada seksi keamanan, seksi konsumsi, akomodasi, transportasi, dan gedung. Nah, yang terakhir adalah tim artistik. Nah, ini ada, kalau sutradara berarti bisa saja pergelaran teater ya anak-anaknya. Kemudian ada koreografer dan komposer, ada pimpinan artistik atau art director, ada penata rias dan busana, ada penata cahaya, ada stage manager, ada penata panggung atau scenery, dan penata suara. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran manajemen pergelaran tari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.